Oke, teman-teman, kita lanjutkan ke materi perencanaan pengadaan bahan baku obat ya. Selanjutnya adalah perencanaan pengadaan bahan baku, yaitu pada pengadaan atau purchasing. Departemen purchasing ini merupakan suatu departemen yang bertanggung jawab terhadap pembelian barang dan jasa yang dibutuhkan untuk keperluan operasional perusahaan dengan harga yang paling ekonomis. Nah, adapun faktor yang paling penting dalam proses pembelian itu antara lain adalah kualitas bahan, jumlah bahan, kemudian waktu, serta supplier yang sudah terkualifikasi serta harga yang ekonomis. Nah, kemudian apa aja sih tugas dari purchasing ini? Yang pertama adalah merancang hubungan yang tepat dengan supplier, yaitu hubungan dengan supplier dapat bersifat kemitraan jangka panjang maupun jangka pendek. Bagian purchasing itu bertugas untuk menetapkan berapa jumlah pemasok yang harus dimiliki untuk setiap barang. Kemudian tugas yang kedua itu adalah memilih supplier. Pemilihan supplier itu dapat dilakukan dengan cara yang pertama, evaluasi awal, kemudian mengundang pemasok untuk melakukan presentasi, kunjungan ke supplier, dan juga meminta sampel untuk dievaluasi lebih lanjut. Kemudian yang ketiga yaitu memelihara data barang yang dibutuhkan dan juga data supplier. Nah, Departemen purchasing ini harus memiliki data yang lengkap tentang barang yang akan dibutuhkan maupun data tentang supplier mereka, sehingga ketika departemen ini membeli barang gitu, atau dia harus memiliki data yang sesuai dengan barang yang akan dia beli. Kemudian dia itu melakukan pembelian. Nah, pembelian ini merupakan pekerjaan rutin atau pekerjaan utama lah dari Departemen Purchasing, yaitu proses pembeliannya dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti pembelian rutin maupun lelang ataupun juga dengan tender. Selanjutnya yaitu mengevaluasi kinerja supplier. Penilaian kinerja supplier itu juga merupakan pekerjaan yang sangat penting. Hal ini dilakukan untuk menciptakan daya saing yang berkelanjutan. Nah, kinerja supplier ini bisa digunakan untuk sebagai dasar menentukan volume pembelian maupun untuk menentukan peringkat dari supplier. Kemudian hal-hal apa aja sih yang perlu dipertimbangkan dalam memilih pemasok gitu. Yang pertama adalah kualitas dari bahan yang dipesan. Hal ini bisa diketahui dari COA-nya atau Certificate of Analysis-nya. Jadi suatu bahan baku gitu ya, suatu bahan baku yang kita beli di luar, biasanya itu belinya bukan di Indonesia, itu dia setiap bahan baku pasti memiliki COA, yaitu Certificate of Analysis-nya. Nah, apa aja isinya dari Certificate of Analysis itu seperti kelarutan bahan bakunya, kemudian sifat fisika bahan baku, sifat kimia, kemudian kadaluarsanya kayak gitu. Dia semua tercantum di Certificate of Analysis tersebut. Kemudian yang kedua yaitu kontinuitas atau kesanggupan pemasok dalam menyuplai barang yang berkualitas secara berterus menerus. Kemudian adalah delivery time atau ketepatan waktu pengiriman yang sesuai dengan waktu pengiriman yang telah ditentukan. Kemudian yang terakhir yaitu layanan purna jual dan kemudahan dalam pembayaran. Nah, di pengadaan ini ada dua sistem pembelian ya, yaitu ada open purchase order dan juga blanket purchase order. Apa bedanya gitu? Untuk yang open purchase order yaitu pembelian dilakukan dalam jumlah yang kecil dengan nilai yang kecil juga. Nah, tetapi proses transaksinya itu dengan frekuensi yang tinggi. Biasanya sistem pembelian dengan cara ini dilakukan untuk material yang mudah didapat, terus pemasoknya cukup banyak dan juga kebutuhannya yang fluktuatif. Nah, kemudian ada blanket purchase order, yaitu ada pembeliannya dilakukan dalam jumlah besar secara total dengan harga yang tetap, tetapi pengirimannya itu diatur dalam jangka waktu yang panjang. Sistem pembelian dengan cara ini tuh biasanya digunakan untuk material yang nilainya cukup tinggi
Kemudian adanya potongan harga yang cukup besar jika jumlah pemesannya besar atau material tersebut sukar didapat atau di pasaran itu sering kosong, sehingga ketika ada itu biasanya langsung dibeli banyak dan adanya diskon atau potongan harga. Nah, ini adalah contoh dari surat pesanan ya, atau biasa kita sebut dengan SP. Bagiannya apa aja? Di sini ada vendornya atau company name-nya atau perusahaannya itu apa, kemudian alamat dari perusahaan, nomor teleponnya, kemudian ada itemnya kita beli itu nanti. Biasanya kalau item ini misal satu kayak gitu, satu box atau 2 box gitu, kemudian deskripsinya apa, misalnya kita beli amoxicillin kayak gitu. Kuanti itu biasanya berdasarkan dia box atau strip gitu, biasanya makanya itemnya itu biasanya cuma tertulis satu, deskripsinya amoxicillin, kuantitinya itu adalah box atau flash gitu atau botol, kemudian unit price-nya atau misal kita beli satu per boxnya berapa sekian. Nah, ketika kita beli 2 box, nah totalnya berapa. Nah, ini terus kemudian ada subtotalnya, kemudian nanti biasanya ada diskon gitu ya. Kemudian yang terakhir ada total, kemudian ada tanda tangan, tanggal kapan kita pesan, kemudian nanti kita langsung serahkan ke vendornya atau ke distribusinya. Nah, oke, kita lanjut ke penerimaan bahan baku. Penerimaan bahan baku ini ada alurnya ya. Yang pertama yaitu pemeriksaan barang datang, yaitu kita dengan mengecek keadaan fisik, penandaan labelnya, waktu kadaluarsanya, kemudian sesuai dengan surat jalan atau sesuai dengan SP yang kita pesan atau tidak. Yang selanjutnya kita harus membuat memo barang datang, itu terdiri dari 5 lembar ya. Yaitu ada 2 lembar berwarna putih, 1 lembar berwarna merah, 1 lembar berwarna kuning, dan 1 lembar berwarna hijau. Biasanya untuk pemilik atau kita apotek ya, biasanya untuk apotek itu lembar yang paling terakhir gitu. Kadang ada yang lembar terakhir warna hijau ya, berarti kita akan ambil yang warna hijau, yang selanjutnya kita serahkan di PBF-nya kayak gitu. Fungsinya sebagai memo ini apa sih sebenarnya ya? Fungsinya itu sebagai bukti penerimaan barang dan didistribusikan ke bagian pengawas mutu, logistik, dan juga keuangan. Kemudian yang ketiga adalah pengawasan mutu. Pengawasan mutu ini berupa sampling bahan baku yang kemudian diberi label, misalnya contoh diambil gitu, dan pengisian logbook atau logonya. Selanjutnya alur penerimaannya adalah barang yang dinyatakan rilis oleh QC, yaitu penyimpanan bahan baku di gudang penyimpanan. Maksudnya rilis itu berarti dia disetujui oleh QC, kemudian kepala logistik itu akan menandatangani memo penerimaan barang dan mengambil lembar yang berwarna merah tadi gitu. Jadi ada istilah rilis dan juga reject. Kalau rilis itu berarti barang tersebut atau bahan baku tersebut dia layak digunakan atau dia lulus dari uji-uji yang telah dilakukan. Nah, kemudian selanjutnya dilanjutkan ke uji selanjutnya. Tetapi ketika dia dinyatakan reject itu biasanya tandanya warna merah gitu ya. Reject berarti dia tidak lulus, sehingga dia tidak bisa digunakan sebagai bahan baku, atau biasanya akan diganti dengan bahan baku yang lain, atau mungkin bisa juga dia di tes kembali atau dia diuji kembali gitu. Kemudian setelah dinyatakan rilis oleh QC, yaitu adalah lanjut ke memo penerimaan barang, yaitu memastikan bahwa barang yang telah diperiksa oleh bagian QC itu kita bisa menerimanya. Oke, selanjutnya adalah pengendalian persediaan atau inventory control. Apa sih yang dimaksud dengan pengendalian persediaan? Yaitu suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha yang normal, meliputi persediaan barang-barang yang masih dalam pengerjaan ataupun masih dalam proses produksi. Kemudian apa sih alasan diadakannya persediaan atau pengendalian persediaan ini sebenarnya?
Yang pertama itu adalah butuh waktu untuk persediaan dalam proses pengadaan dan pemindahan. Kemudian alasan organisasi, lalu menghilangkan resiko keterlambatan barang datang, menghilangkan resiko barang yang sudah dipesan itu rusak, menumpuk barang yang dihasilkan secara musiman, ada juga menjamin kelancaran arus produksi, mencapai penggunaan mesin yang optimal, serta menjamin barang selalu ada. Nah, kemudian ada 5 kategori biaya persediaan atau inventory cost yang berhubungan dengan keputusan persediaan, yaitu yang pertama biaya pemesanan atau order cost, yang kedua yaitu biaya penyimpanan carrying cost atau holding cost, kemudian biaya kekurangan persediaan yaitu stock out cost, selanjutnya yaitu biaya dikaitkan dengan kapasitas atau jumlahnya berapa, lalu biaya barang atau bahan itu sendiri, kayak gitu ya. Nah, setelah ke tahap persediaan, kita melanjutkan ke analisis Pareto atau sebenarnya disebut dengan ABC. Nah, sebelumnya dalam pengendalian persediaan itu seringkali timbul permasalahan sulitnya mengendalikan karena sedemikian banyaknya item barang yang harus dikendalikan. Nah, untuk memudahkannya itu kita bisa dilakukan dengan klasifikasi item barang. Klasifikasi yang sering digunakan itu adalah klasifikasi Pareto yang didasarkan pada hukum Pareto. Hukum apa sih ini sebenarnya, siapa yang menemukan, kayak gitu ya. Hukum ini itu pertama kali dicetuskan oleh Vilfredo Pareto, yaitu seorang ahli ekonomi dan sosiologi yang berkebangsaan Italia. Dia mengemukakan atau mengatakan bahwa sebagian besar kekayaan di Italia itu dimiliki oleh sebagian kecil dari populasi penduduk, dan ia sampai pada kesimpulan bahwa pola distribusi penghasilan di negara-negara lain pun itu pada dasarnya adalah serupa atau sama gitu ya. Nah, kemudian klasifikasi Pareto itu disebut juga dengan klasifikasi ABC ya. Karena membagi item persediaan itu menjadi 3 kelas, yaitu untuk kelas A, presentasi nilai penggunaan itu kumulatifnya lebih dari 80%. Kemudian untuk kelas B, nilai penggunaan kumulatifnya 20-80%. Kemudian yang kelas C yaitu kurang dari 20%. Nah, sistem Pareto atau ABC ini tidak hanya digunakan untuk pengawasan persediaan saja, tetapi dapat juga digunakan untuk menentukan tingkat prioritas pelayanan pada langganan dan menentukan tingkat persediaan pengamanan khususnya untuk produk akhir atau produk jadi. Nah, setelah kita melakukan analisis Pareto, selanjutnya adalah pengendalian ketersediaan obat jadi. Apa sih fungsi dari pengendalian ketersediaan ini? Yaitu untuk manage, yaitu atau mengatur hal yang penting, karena itu akan membutuhkan investasi yang terbesar dalam pos aktiva yang lancar. Nah, adapun faktor-faktor pengendalian persediaan, yang pertama adalah pengamanan atau safety stock, yaitu persediaan minimal itu harus ada atau dipertahankan dalam perusahaan. Kemudian yang kedua adalah titik pemesanan ulang atau reorder point, yaitu dilakukan apabila jumlah persediaan dalam stok itu berkurang terus sehingga membutuhkan banyak, sehingga kita harus pre-order lagi gitu ya. Kemudian yaitu waktu ancang-ancang atau lead time, yaitu waktu yang dibutuhkan mulai dari pemesanan bahan baku hingga bahan datang ke gudang. Yang keempat, tingkat pelayanan atau service level. Kemudian apa sih tingkat pelayanan ini, untuk apa? Yaitu besarnya persentase dari permintaan pelanggan yang terpenuhi. Kemudian yang kelima adalah tolok ukur atau performance indices, yaitu mengetahui seberapa jauh efektivitas dan efisiensinya. Nah, kemudian adanya perencanaan pengadaan peralatan produksi. Nah, ini adalah suatu alat gitu ya,
yang biasanya digunakan dalam skala produksi, yaitu biasa digunakan dalam skala industri. Jadi alat-alatnya itu besar. Nah, untuk perencanaan pengadaan peralatan untuk produksi obat itu merupakan hal yang sangat penting selain dari pengadaan bahan baku. Karena ketika kita memiliki alat yang tidak bagus gitu, atau tidak bisa bekerja sama, atau tidak bisa mengerjakan bahan yang banyak gitu, itu akan memperlambat suatu proses produksi di suatu industri gitu. Makanya suatu peralatan di dalam industri itu sangat penting. Nah, di sini adalah beberapa contoh ya peralatan yang biasa digunakan. Yang pertama adalah mesin pencuci botol. Bentuknya seperti ini. Itu nanti biasanya botolnya dibalik gitu ya, dicuci dibalik. Nah, pas dibalik itu nanti dia ada tiang yang panjang. Tiang yang panjang itu biasanya mengeluarkan air untuk mencuci botol-botol tersebut. Nah, biasanya ini disebut dengan bottle washer. Kemudian ada alat pengering. Nah, alat pengeringnya seperti ini ya, bukan alat pengeringnya menggunakan kipas kayak gitu, nanti lama. Alat pengeringnya itu sebenarnya untuk mengurangi kadar air suatu bahan. Nah, karena kenapa sih fungsinya untuk mengurangi kadar suatu bahan itu apa? Yaitu ada bahan yang ketika dia memiliki kadar air yang banyak gitu, pada saat penyimpanan sebelum diproduksi pun dia akan rusak gitu, akan berjamur, akan tumbuh jamur karena kadar airnya yang melebihi batasnya. Sehingga alat pengering ini sangat penting digunakan dalam skala industri. Nah, kemudian ini adalah autoclave. Fungsinya untuk apa? Untuk mensterilkan alat dan bahan. Cara gunanya gimana, Bu? Gitu. Kalau autoclave ini adalah kita menggunakan kompor sebenarnya. Kompor biasa, kompor gas kayak gitu. Alat ini nanti diletakkan di kompornya, kemudian kita buka. Nah, apa saja yang akan kita gunakan? Misalnya kita akan menggunakan kaca arloji, kemudian beker gelas, kemudian gelas ukur, terus tabung reaksi, terus kemudian batang pengaduk kayak gitu. Setelah kita cuci, itu kita langsung masukkan ke dalam autoclave selama waktu yang dibutuhkan. Jadi biasanya ada 15 menit, ada 20 menit. Nah, ketika itu nanti waktu selesai, maka dia autoclave ini dia mempunyai sirine. Dia akan bunyi gitu. Nah, itu tandanya sudah selesai gitu. Kita sudah bisa menggunakan alat tersebut. Karena untuk membuat suatu bahan obat gitu ya, apalagi di skala besar, skala industri, memproduksi besar, kesterilan suatu alat produksi itu sangat penting. Nah, kemudian ini adalah alat penutup botol yang disebut biasanya dengan piranti, yaitu untuk memudahkan proses penutupan botol. Nah, seperti ini alatnya, contohnya gitu. Nanti ketika menutup, bagian yang atas itu dia akan turun terus memutar gitu ya. Kalau manual dengan tangan kan lama gitu, dan itu juga tidak steril karena mungkin nanti tersentuh sediaan yang ada di dalamnya, atau tangan kita menyentuh, atau tangan kita mungkin masuk atau bagaimana, terus sebelumnya kita sudah pegang ini, pegang itu. Nah, itu kan tidak akan steril, makanya membutuhkan alat penutup botol. Nah, kemudian adalah LAF. Ini sering banget ada biasanya di industri yang berhubungan dengan bakteri gitu. Atau mungkin di lab-lab bakteri. Mungkin di kita belum ada gitu ya. Nanti biasanya kalian akan menemukan ini ketika kalian akan kuliah gitu. Kalau saya dulu ini menemukan ini di semester 2 gitu ya, di bagian mikroorganisme. Ketika kita akan menginokulasi, apa sih inokulasi tubuh, kita tuh nggak tahu gitu. Inokulasi itu adalah suatu kegiatan penanaman bakteri dengan cara ada yang ditusuk atau yang digores. Nah, biasanya kita mengerjakannya di ruangan LAF ini. Nah, LAF ini tuh dia ada suhunya, dia ada lampunya.
Biasanya ketika kita akan mengerjakan itu, kita menggunakan bunsen gitu ya, ada apinya kita letakkan di dalamnya itu, kemudian kita melakukan penanaman bakteri. Karena apa fungsinya ini? Ya ini adalah suatu meja steril gitu, sehingga ketika kita melakukan penelitian gitu atau kita praktek, ketika kita menanamkan bakteri, misal kita ingin menanamkan bakteri E. coli gitu, ketika kita mengerjakannya di sini, yang akan tumbuh pada media yang sudah kita tanam itu nanti ya bakteri E. coli, bukan bakteri yang lain. Kalau kalian mengerjakannya di meja yang lain, misal kayak di meja lab kita ya, itu kan banyak udara, banyak serbuk, banyak segala macam. Nah, kemungkinan yang akan tumbuh di media yang sudah kita tanam tadi itu bukan hanya bakteri E. coli, tetapi ada bakteri yang lain. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada tahapan pengadaan peralatan produksi dalam industri farmasi ini. Yang pertama adalah pemakai membuat URS, yaitu User Requirement Specification, yaitu yang berisi spesifikasi mesin atau peralatan yang dibutuhkan. Selanjutnya, pemakai akan mengevaluasi terkait spesifikasi mesin, yaitu kelebihan dan kekurangannya mesin itu apa, harganya berapa, pelayanan setelah penjualannya, dan juga waktu. Kemudian yang ketiga, melakukan FAT atau Factory Accepted Test. Biasanya itu untuk melihat kinerja mesin sebelum dikirimkan kepada pemakai gitu ya. Kemudian yang keempat, mengirim mesin ke pemakai. Setelah pemakai itu menerima, maka dia akan melakukan SAT atau Site Acceptance Test, yaitu oleh pemasok dan pemakai untuk melihat kinerja mesin di tempat user gitu. Oke, untuk materi pertama kita sudah selesai. Ada 2 PPT gitu ya, silahkan dipelajari. Semoga apa yang Ibu jelaskan ini bermanfaat dan kalian juga paham. Jaga kesehatan selalu, kemudian patuhi prokes, dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.